Dalam situasi sekarang ini saya tidak terlalu terkejut kan, kalau publik tuh skeptis, sinis, bahkan mencurigai lembaga peradilan. Padahal kan para hakim itu sering disebut sebagai yang mulia panggilannya, dan kemudian mereka juga disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk soal penegakan hukum. Tapi apakah mereka masih pantas kalau disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi dengan vonis-vonis semacam itu? Kita lihat secara umum ruang sidang itu tinggal menjadi ruang untuk mengucapkan keputusan pengadilan. Bukan keadilan di situ, tapi keputusan pengadilan yang dasarnya adalah kalkulasi-kalkulasi matematika, apa namanya, diproduksi, dihitung kerugian negara sekian, dihitung apa yang akan menyebabkan hak-hak negara itu dibatalkan karena ada perambah hutan misalnya. Sementara perambah utamanya adalah mereka yang ingin akumulasi lalu mengambil tanah-tanah rakyat dan dibenarkan oleh undang-undang, terutama Omnibus Law. Jadi semua hal itu akhirnya jadi hukum itu jadi peralatan negara, dan hakim menjadi hakim yang bukan disogok, diperintahkan secara sublim oleh ideologi bahwa hukum harus ditegakkan. Betul, menegakkan hukum artinya mengolah keadilan, bukan memaksakan pasal di situ. Nah, kita nggak ngerti bagaimana keadaan kita di masa yang akan datang di dalam pemerintahan yang baru kalau teori hukum, paradigma hukum masih di dalam keputusan-keputusan pengadilan, bukan keputusan keadilan itu. Jadi kita mau lihat bahwa masalah ini akan berimplikasi pada keresahan sosial. Pasti itu akan terjadi karena di mana-mana di seluruh dunia ini soal konflik agraria itu akan menghasilkan revolusi, akan menghasilkan perlawanan, dan itu adalah hal yang lumrah karena orang hidup pertama-tama dengan mengandalkan kerja dia, labor dia yang dia berikan pada alam, dan apa yang dia berikan pada alam itu menjadi hak dia, bukan yang diberikan oleh negara berdasarkan sistem ini legal apa ini tidak legal kan. Jadi balik lagi pada kondisi masyarakat di awal kemerdekaan kita yang mengharapkan ada keadilan, ada kemakmuran. Ternyata yang ada hanyalah figur apa namanya, angka-angka yang ditampilkan seolah-olah Gini rasio kita membaik, padahal disparitas tidak sekedar ditentukan oleh Gini rasio, seolah pertumbuhan ekonomi kalau di-push sekian persen akan menimbulkan kemakmuran, padahal trickle down itu sudah dibatalkan dalam banyak teori ekonomi. Jadi semua hal yang buruk itu ada di kita hari-hari ini. Di kita artinya di dalam kepresidenan Pak Jokowi, dan kemampuan kita untuk menghasilkan keadilan hanya bisa kita harapkan pada pemerintahan yang baru, yaitu Presiden Prabowo. Dan kemampuan kita untuk mengatakan ini tidak adil itu berbahaya bagi